Mantan dukun lagi-lagi tantang Wahabi. Mas Ahmed, ini ada Mbah Hilo ini. Ya, ini Mbah Hilo nih. Ya, kenapa Mbah Hilo kok mau nantang-nantang Wahabi nih? Kenapa Mbah Hilo? Kenapa Mbah Hilo menantang para Wahabi? Senang terhadap Wahabi. Kenapa? Yang tingkahnya Mas Ahmed semakin lama semakin menjadi ya. Saya lihat tingkahnya pura-pura baik. Ternyata sana kemari hanya untuk mencari informasi. Hanya untuk menjelek-jelekkan Gus Samsudin. Itu yang membuat saya kesal. Berarti selama ini Mbah Hilo ini sudah tahu Gus Samsudin sedang diganggu para Wahabi, tapi Mbah Hilo diamkan dulu. Maka ini sudah meludak, udah emosi Mbah Hilo. Benar. Saya sudah habis kesabaran saya. Berarti selama ini memang udah tahu Mbah Hilo Wahabi ini mengganggu Gus Samsudin? Ya. Oke. Saya nanti akan serang tapi mereka itu. Yang penting ingat Mbah Hilo, satu, kita ikut arahan seperti Gus Samsudin. Jangan Mbah Hilo buat dia tewas. Ya. Buat dia hanya untuk pelajaran, karena supaya bisa kita kesadarkan, biar mereka itu tobat. Itu sangat tepat sekali. Karena takut gini Melo, sakit terbawa emosi Melo, kesuran Melo kasih ajian yang bahaya, tewas nih Melo, itu yang kita takutkan. Saya masih bisa untuk kasih pelajaran-pelajaran kecil Mas Ahmed. Oke. Nah itu nanti yang saya pegang Melo, karena bahaya ini. Karena kalau udah terbawa emosi, kita itu bisa tidak terkontrol Melo. Itu yang saya khawatirkan. Kalau Mbah Hilo ini udah marah, Mbah Hilo keluarkan ajian semua, ajian rontek, ajian reka gunung yang paling bahaya itu pula Mbah Hilo keluarkan nanti sakit emosinya. Mati jadinya tewas. Gini, Mas Ahmed. Itu saya takutkan. Kalau memang dia nanti masih bisa kita sadarkan, kita kasih pelajaran yang kecil, mudah-mudahan dia bisa sadar, tapi kalau tidak agak kita tambah sedikit nanti. Ya, tapi intinya jangan itu jumpa, jangan cepat kali bawakan emosi Melo. Nanti terbawa pakai ajian reka gunung, tewas dia Melo buat. Nanti kita bisa untuk dia kasih pelajaran, tersadarkan. Ya, saya mau tahu ini Mbah Hilo ini pernah menumbangkan siapa aja sih? Kalau dari dunia kesatriaan gitu, dunia spiritual gitu. Ya. Dan bagaimana Mbah Hilo membuat mereka itu sadar hingga terjatuh gitu loh Mbah Hilo. Silakan ceritakan Mbah Hilo. Coba ceritakan Mbah Hilo. Ya. Slow-slow aja Mbah. Santai. Saya pernah menumbangkan salah satu dukun santet. Ya. Yaitu saya gunakan dengan ajian lembu sembilan. Iya. Dia tewas, bukan tewas ya, sekarat. Oh, iya. Memang sengaja dibuat sekarat. Ya. Tapi tidak tewas. Iya. Setelah itu dia ingin minta ampun dan ingin mau berguru dengan saya. Terus apa yang Mbah Hilo jawab ketika dia ingin berguru sama Mbah Hilo? Kalau engkau tidak melakukan ini lagi, saya tidak mau menjadi murid dia. Melakukan Takutnya apa nanti aja dia? mengkhianat. Melakukan apa aja dia sih Mbah Hilo? Ya, dia ingin mau mencoba menyerang saya. Ya. Dengan menggunakan media santet. Oh, iya. Jauh dia. Berarti dia masuk bacol nih Melo. Dia melawan. Tapi kan dia sudah kalah dari Mbah Hilo dan kemudian dia mau berguru sama Mbah Hilo. Tapi saya masih berpikir, ya, kebanyakan murid nanti mengkhianati gurunya. Loh, kalau kayak gitu Mbah Hilo nggak akan punya murid dong. Nah, coba jelaskan dulu Mbak. Masuk Mbah Hilo nih begini. Jangan-jangan Wahabi ini. Saya belum selesai. Oke, lanjut. Ya. Boleh kita menerima murid, tapi bukan murid sembarangan. Jangan murid pengkhianat, ya. Contoh tadi ya, kita seorang dukun santet, katanya ingin bertobat, dia kan sudah status dia kan kita sudah jelas, ya, bekas orang jahat, ya. Bisa saja pura-pura tobat, tiba-tiba sudah kita kasih ilmu, ya. Setinggi mungkin, tiba-tiba kita yang diserang, itu banyak terjadi. Berarti dia, itu yang udah jelas dari mantan dukun kan, ya kan? Jadi tapi ada juga Mbah Hilo yang bukan mantan dukun, dia alim segala macam, toh juga mengkhianati. Kayak mana coba ayo Mbah Hilo jelasinnya. Seperti itu. Jadi begini, itu biasanya ya, itu kalau memang dia benar-benar nanti ingin bertobat dan tidak melakukan santet lagi, itu tidak sepenuhnya saya turunkan, ya. Karena kalau sepenuhnya saya turunkan, itu bisa-bisa nanti bisa menandingi saya. Itu sangat bahaya sekali. Jadi Mbah Hilo takut diserang pakai ilmu yang Mbah Hilo berikan. Itu gitu ya. Dimanapun kalau yang namanya guru tidak 100% yang dimiliki diturunkan kepada muridnya. Ya, minumannya dia 25%, 50% itu sudah jarang. Bisa dia menikam Mbah Hilo di belakang. Terserah dia mau cari guru yang mana untuk melengkapinya, terserah gitu ya Mbak Hilo ya. Ya terserah. Yang penting kita untuk melawan kita masih 2 jurus, 3 jurus. Ya seperti itu Mas Ahmed. Bukankah seharusnya kalau misalkan gini, ini kan masalah
para Wahabi ya yang di Pondok Gus Samsudin, kemudian mencari tahu keilmuan kesaktian Gus Samsudin, ingin pembuktian, ya kan? Kemudian entah suatu ketika dia menjadi muridnya Gus Samsudin, nggak tahu. Makanya Mbah Ilo di sini memperingatin jangan asal mengambil murid ya Mbah Ilo ya, takutnya nanti bisa jadi pengkhianat, gitu ya Mbah Ilo ya. Tapi itu kalau saya sih kembali ke pribadinya masing-masing Mas Ahmad ya. Kalau gurunya mampu meningkatkan keimanan mendidiknya, saya rasa keteguhan hati tidak akan tergoyahkan. Gitu. Mau sama siapa, mau sama dia berteman sama musuh Mbah Ilo, insya Allah kalau dia punya keteguhan hati dia akan strong dengan keyakinannya. Seperti para Kisroto ini, kalau dia mendapatkan seorang guru yang benar-benar bisa mendidik dia, bisa tobat ya Mbah Ilo, jadi penganut ilmu putih. Mantan dukun lagi-lagi tantang Wahabi. Mas Ahmad, ini ada Mbah Ilo ini. Ya ini Mbah Ilo nih. Ya, kenapa Mbah Ilo kok mau nantang-nantang Wahabi nih? Kenapa Mbah Ilo? Kenapa Mbah Ilo menantang para Wahabi? Senang terhadap Wahabi. Kenapa? Yang tingkahnya Mas Ahmad semakin lama semakin menjadi ya. Saya lihat tingkahnya pura-pura baik. Ternyata sana kemari hanya untuk mencari informasi, hanya untuk menjelek-jelekkan Gus Samsudin. Itu yang membuat saya kesal. Berarti selama ini Mbah Ilo ini sudah tahu Gus Samsudin sedang diganggu para Wahabi, tapi Mbah Ilo diamkan dulu. Maka ini sudah meludak udah emosi Mbah Ilo. Benar. Saya sudah habis kesabaran saya. Berarti selama ini memang udah tahu Mbah Ilo Wahabi ini mengganggu Gus Samsudin. Ya. Saya nanti akan serang tapi mereka itu. Yang penting ingat Mbah Ilo, satu, kita ikut arahan seperti Gus Samsudin. Jangan Mbah Ilo buat dia tewas. Buat dia hanya untuk pelajaran, karena supaya bisa kita kesadarkan, biar mereka itu tobat. Itu sangat tepat sekali. Karena takut gini Mbah Ilo, sakit terbawa emosi Mbah Ilo, kesuran Mbah Ilo kasih ajian yang bahaya, tewas nih Mbah Ilo, itu yang kita takutkan. Saya masih bisa untuk kasih pelajaran-pelajaran kecil Mas Ahmad. Nah itu nanti yang saya pegang ke Mbah Ilo, karena bahaya ini. Karena kalau udah terbawa emosi, kita itu bisa tidak terkontrol Mbah Ilo. Itu yang saya khawatirkan. Kalau Mbah Ilo ini udah marah, Mbah Ilo keluarkan ajian semua, rontek, ajian reka gunung yang paling bahaya itu pula Mbah Ilo keluarkan nanti sakit emosinya, mati jadinya tewas. Ini Mas Ahmad. Itu saya takutkan. Kalau memang dia nanti masih bisa kita sadarkan, kita kasih pelajaran yang kecil, mudah-mudahan dia bisa sadar. Tapi kalau tidak, agak kita tambah sedikit nanti. Tapi intinya jangan itu jumpa, jangan cepat kali bawakan emosi Mbah Ilo. Nanti terbawa pakai ajian reka gunung, tewas dia Mbah Ilo buat. Nanti kita bisa untuk dia kasih pelajaran, tersadarkan. Ya, saya mau tahu ini Mbah Ilo ini pernah menumbangkan siapa aja sih? Kalau dari dunia kesatriaan gitu, dunia spiritual gitu. Dan bagaimana Mbah Ilo membuat mereka itu sadar hingga terjatuh gitu loh Mbah Ilo. Silakan ceritakan Mbah Ilo. Coba ceritakan Mbah Ilo. Slow-slow aja Mbah. Saya pernah menumbangkan salah satu dukun santet, yaitu saya gunakan dengan ajian lembu sembilan. Dia tewas, bukan tewas ya, sekarat. Memang sengaja dibuat sekarat. Tapi tidak tewas. Setelah itu dia ingin minta ampun dan ingin mau berguru dengan saya. Terus apa yang Mbah Ilo jawab ketika dia ingin berguru sama Mbah Ilo? Kalau engkau tidak melakukan ini lagi, saya tidak mau menjadi murid dia. Melakukan apa aja dia? Melakukan apa aja dia sih Mbah Ilo? Dia ingin mau mencoba menyerang saya. Dengan menggunakan media santet. Jauh dia. Berarti dia masuk bacol nih Mbah Ilo. Dia melawan. Tapi kan dia sudah kalah dari Mbah Ilo dan kemudian dia mau berguru sama Mbah Ilo. Tapi saya masih berpikir, kebanyakan murid nanti mengkhianati gurunya. Kalau kayak gitu Mbah Ilo nggak akan punya murid dong. Coba jelaskan dulu Mbak. Maksud Mbah Ilo ini begini. Jangan-jangan Wahabi ini. Saya belum selesai. Boleh kita menerima murid, tapi bukan murid sembarangan. Jangan murid pengkhianat, ya. Contoh tadi ya, kita seorang dukun santet, katanya ingin bertobat, dia kan sudah status dia kan kita sudah jelas, ya, bekas orang jahat, ya. Bisa saja pura-pura tobat. Tiba-tiba sudah kita kasih ilmu, ya. Setinggi mungkin, tiba-tiba kita yang diserang, itu banyak terjadi. Berarti dia itu yang udah jelas dari mantan dukun kan? Ya kan?
Tapi ada juga Mbak Elo yang bukan mantan dukun, dia alim segala macam, toh juga mengkhianati. Kayak mana coba ayo Mbak Elo jelasinnya. Seperti itu. Jadi begini, itu biasanya ya, itu kalau memang dia benar-benar nanti ingin bertobat dan tidak melakukan santet lagi, itu tidak sepenuhnya saya turunkan ya. Karena kalau sepenuhnya saya turunkan itu bisa-bisa nanti bisa menandingi saya. Itu sangat bahaya sekali. Jadi Mbak Elo takut diserang pakai ilmu yang Mbak Elo berikan itu gitu ya. Dimanapun kalau yang namanya guru tidak 100% yang dimiliki diturunkan kepada muridnya. Ya, minumannya dia 25%, 50% itu sudah jarang. Bisa dia menikam Mbak Elo di belakang. Terserah dia mau cari guru yang mana untuk melengkapinya, terserah gitu ya Mbak Elo ya. Ya terserah, yang penting kita untuk melawan kita masih bisa kita. Ya seperti itu Mas Ahmed. Bukankah seharusnya kalau misalkan gini, ini kan masalah para Wahabi ya yang di Pondok Gus Samsudin, kemudian mencari tahu keilmuan kesaktian Gus Samsudin, ingin pembuktian, ya kan? Kemudian entah suatu ketika dia menjadi muridnya Gus Samsudin, nggak tahu. Makanya Mbak Elo di sini memperingatin jangan asal mengambil murid ya Mbak Elo ya. Takutnya nanti bisa jadi pengkhianat, gitu ya Mbak Elo ya. Tapi itu kalau saya sih kembali ke pribadinya masing-masing Mas Ahmad ya. Kalau gurunya mampu meningkatkan keimanan mendidiknya, saya rasa keteguhan hati tidak akan tergoyahkan. Gitu. Mau sama siapa, mau sama dia berteman sama musuh Mbak Elo, insya Allah kalau dia punya keteguhan hati dia akan strong dengan keyakinannya. Seperti para Kisroto ini, kalau dia mendapatkan seorang guru yang benar-benar bisa mendidik dia, bisa tobat ya Mbak Elo, jadi penganut ilmu putih.